Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi tematiknya ya. Semoga kalian tetap semangat hari ini. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran 3 dan 4 dari subtema 1 di tema 2 ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, menjelaskan mempresentasikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua, menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian sebagai wujud tanggung jawab. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 23, di sana ada teks tentang hari menanam pohon. Nah, kalian bisa baca dari halaman 23 sampai halaman 24 yang ini. Lalu kalian dapat mempresentasikannya dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Di situ ada berbagai pertanyaan dari kata tanya kapan, di mana, apa, siapa, dan seterusnya. Silahkan kalian jawab berdasarkan teks yang ada di halaman 23 tadi ya. Untuk penjelasannya sudah Ibu sampaikan beserta contohnya di pembelajaran yang kemarin hari Senin. Nah, selanjutnya kita belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama-tama, apa sih tanggung jawab? Nah, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. Nah, lingkungan itu ada lingkungan alam, sosial, dan budaya. Juga tugas dan kewajibannya terhadap negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, lalu masyarakat itu sendiri apa? Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, adapun jenis-jenis tanggung jawab yang melekat pada suatu individu ada 5 macam ya. Kita bagi menjadi 5 macam. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, itu tanggung jawab yang menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Jadi, ini tanggung jawab dia terhadap dirinya sendiri. Jadi, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Jadi, tanggung jawabnya itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain, melainkan tugas dia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu tanggung jawab yang melekat pada seluruh anggota keluarga yang menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Jadi tanggung jawab ini melekat kepada setiap anggota keluarga ya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu tanggung jawab yang melekat terhadap seseorang sebagai warga masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat yang lainnya. Nah, ini lebih luas lagi. Kalau tadi antara anggota keluarga, kalau ini masyarakat. Jadi, setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap anggota masyarakat yang lainnya. Dan itu sifatnya melekat ya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu tanggung jawab yang melekat pada seseorang yang hidup di suatu negara yang harus mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Setiap negara kan memiliki aturan yang berbeda-beda ya. Nah, setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya masing-masing. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Biasanya nanti ada hukum yang berlaku di masing-masing negara ya, biasanya berbeda-beda. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ini sudah jelas ya, kita sebagai umat beragama
kita apalagi sebagai seorang muslim jelas apa tugas dan kewajiban kita. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai individu kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nih, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan istilah agraris. Nah, sektor usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Yang kedua, peternakan, kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Ya. Yang ketiga, perikanan. Perikanan ini ada dua, ada perikanan darat dan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat, seperti di kolam, empang, sungai. Nah, kalau perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Yang keempat, pertambangan. Nah, dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Barang tambang tersebut dapat diambil untuk kemakmuran masyarakat, mulai dari logam, emas, perak, gipsum, dan sebagainya. Itu bisa diambil dari alam, namun dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak boleh dieksploitasi, dan itu untuk kemakmuran masyarakat. Yang kelima, kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan untuk kemakmuran masyarakat namun tanpa eksploitasi berlebihan, sama seperti tadi pertambangan ya. Jadi hasil hutan ini alami, berasal dari alam, tapi tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya kayu jati, meranti, ular, ulin damar, dan rotan. Jadi kalau misalkan ini dieksploitasi secara berlebihan, bisa-bisa ini merusak ekosistem di hutan ya, di alam. Seperti hutannya jadi gundul dan sebagainya. Ini dapat merusak ekosistem. Yang keenam, perdagangan. Nah, perdagangan itu kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Tentu kalian udah paham ya kalau perdagangan adanya proses jual beli barang. Sebentar, yang terakhir, perindustrian. Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ini melalui proses ya, seperti pabrik-pabrik pembuatan kain dan sebagainya. Itu dari bahan mentah lalu diproses sehingga menjadi barang yang bisa langsung digunakan oleh kita. Nah, sementara jenis usaha di bidang jasa nih, ada banyak jasa, yaitu jadi kalau bidang jasa itu yang perjualbelikan itu bukan berupa barang, melainkan jasa ya, contohnya pariwisata, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, hukum, dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu salah satunya yang berkembang pesat itu sektor pariwisata, dan dalam bidang pariwisata ini terdapat bidang-bidang jasa yang lainnya lagi, contohnya penginapan, seperti hotel, wisma, losmen. Lalu dalam pariwisata juga ada jual beli ya, penjualan barang cenderamata, lalu pemandu wisata, penyedia jasa pariwisata dan transportasi, restoran, dan sebagainya ya. Nah, itu yang materi yang Ibu dapat sampaikan. Kalian bisa kembali membuka materinya di buku. Nah, tugas yang pertama, tugas yang dikumpulkan hanya satu, yang halaman 24 saja, tentang mind map yang tadi. Sementara halaman 2 dan 3 cukup kalian baca, pahami, dan diskusikan dengan orang tua kalian ya, atau dengan anggota keluarga yang lainnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.